Terima kasih Anda masih di Breaking News Kompas TV, saya Vidi Batlolone. Saudara, eskalasi konflik di Timur Tengah kembali memanas. Alih-alih menuju meja perundingan, aksi berbalas serangan antara Amerika Serikat dan Iran justru membuat asa kesepakatan damai kian menjauh dari kenyataan. Upaya perdamaian untuk mengakhiri perang antara Amerika Serikat dan Iran masih menemui jalan terjal. Setelah Amerika Serikat menyerang situs peluncuran rudal dan kapal-kapal di Iran Selatan di tengah proses negosiasi, Iran balas menembak jatuh drone Amerika dan memukul mundur pesawat jet tempur F-35 dari wilayah udara Iran. IRGC menyatakan berhak membalas setiap pelanggaran gencatan senjata oleh Amerika Serikat. Juru bicara pemerintah Iran Fatemeh Mohajirani mengatakan jika kontradiksi dan inkonsisten dalam perilaku AS jadi salah satu hambatan utama dalam negosiasi dengan Washington. تناقض‌گویی‌ها هستیم. اصلا یکی از مشکلات ما در مذاکرات این تناقض‌گویی‌ها و این تناقض در رفتار اینهاست. های دفاعی و دیپلماسی ما با هوشیاری کامل موضوعات رو رصد می‌کنند و چنانچه طبیعتاً بخوان اقداماتی از جنس موضوعات پیشگیرانه. Di sisi lain, Menteri Luar Negeri Amerika Marco Rubio ungkap kesepakatan untuk mengakhiri perang dengan Iran masih mungkin tercapai dalam beberapa hari. Sebelumnya Trump inginkan kesepakatan damai yang bermakna dengan menggandeng Arab Saudi dan Qatar. Salah satu poin utama yakni dibukanya kembali Selat Hormuz. The president expressed his desire to make it. He's either going to make a good deal or no deal. On that, everyone should be assured, but that may take a little while. Maybe a few more days. Well, the straits have to be open. They're going to be open one way or the other. So. Peneliti senior Indo-Pacific Strategic Intelligence, Aisyah Kusuma Sumantri, menilai kunci perdamaian adalah konsistensi Amerika Serikat dalam meredam ketegangan di Timur Tengah. Aisyah sebut, Iran tidak akan mengambil tindakan perlawanan jika tidak diusik oleh Amerika Serikat. Bolanya sekarang ada di Amerika Serikat. Karena begini, Iran itu berada di dalam posisi defensif. Dia bertahan dan apapun yang terjadi dia tidak akan berhenti dalam mempertahankan negaranya. Karena ketika dia mengambil keputusan untuk stand down, maka kemudian ada resiko di mana rezim yang saat ini tengah berkuasa itu bisa dijatuhkan oleh Amerika Serikat. Iran sudah menunjukkan sebenarnya itikat untuk bisa melakukan kemudian deeskalasi. Ini terlihat polanya dari ketika Iran ini membuka Selat Hormuz kembali pasca ditandatanganinya gencatan senjata antara Lebanon dan Israel. Nah saat itu kita lihat yang tidak mau membuka sebenarnya blokadenya itu kan adalah Amerika Serikat. Saat ini mata seluruh dunia masih tertuju pada proses negosiasi damai Amerika dan Iran. Banyak pihak berharap negosiasi bisa menyepakati hasil untuk mengakhiri perang di Timur Tengah. Tim Liputan Kompas TV. Dan saudara, soal Amerika Serikat yang lagi-lagi menyerang Iran di tengah negosiasi damai, Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia Hikmahanto Juwana bilang, dunia berharap Iran dan AS pada titik perdamaian. Meski tidak ada jalan damai, namun dunia berharap tidak ada saling serang di antara kedua negara, Amerika Serikat dan Iran. Berikut saudara analisisnya. Implikasi strategisnya adalah dunia itu tidak bisa melakukan atau boleh dikatakan move on terhadap perang antara Amerika Serikat dan Iran, belum lagi juga Israel dengan Iran dan Israel melawan Lebanon. Jadi dunia ini berharap sekali bahwa Iran dan Amerika Serikat segera sampai pada titik adanya perdamaian. Kalaupun tidak diambangkan, tapi tidak usah saling menyerang. Itu yang diharapkan oleh dunia, sehingga apa? Mereka bisa bergerak sesuai dengan apa yang mereka sudah rencanakan di masa-masa sebelum terjadinya perang ini. Ini yang menurut saya menjadi concern dunia pada saat sekarang ini. Mereka pun kerap tidak ingin diasosiasikan dengan Amerika Serikat untuk mencari jalan keluar, misalnya saja terkait dengan minyak agar mereka diperbolehkan oleh Iran untuk melewati Selat Hormuz. Karena terus terang ketika mereka menunggu proses perdamaian ini yang berlarut-larut dan kemudian adanya ketidakkonsistensian yang dilakukan oleh Amerika Serikat, apa yang disampaikan
oleh para pejabatnya, bahkan apa yang disampaikan oleh Trump dengan dalam kenyataan tidak sinkron begitu ya. Marco Rubio kemarin sudah mengatakan bahwa Operation Epic Fury itu sudah berakhir dan mengatakan bahwa Amerika Serikat baru akan menyerang Iran kalau dia diserang. Tapi kenyataannya justru Amerika Serikat melakukan serangan ke Iran dengan alasan bahwa ada pergerakan untuk menanam ranjau di Selat Hormuz. Padahal Kalau Prof. Hik Trump membaca nggak mengatakan- kalau serangan Amerika Serikat ke Iran ini sebagai bentuk bahwa Amerika Serikat udah hilang kesabaran karena proses negosiasi sampai sekarang ini tidak menemukan titik tengah? Ya, saya tidak tahu ya apa yang diinginkan oleh Trump, karena Trump bilang bahwa poin penting bagi perdamaian antara Amerika Serikat dan Iran itu adalah mengenai masalah nuklir dan uranium yang sudah diperkaya mau ditaruh di mana. Tapi kenapa sekarang bicara Selat Hormuz? Lalu kemudian Trump sekarang seolah-olah mau mengatakan kepada Iran bahwa kalau tidak Iran itu tunduk pada keinginannya, apa yang diharapkan oleh Trump dari Amerika Serikat ke Iran, maka tidak akan ada deal. Nah, kalau misalnya seperti ini namanya bukan negosiasi, tetapi namanya pemaksaan terhadap Iran. Jelas Iran tidak akan mau. Nah, ini yang tadi kita dengar Marco Rubio mengatakan, walaupun masing-masing tuntutannya tinggi, tapi beliau masih mempunyai optimisme bahwa ini akan segera ada deal-nya. Bahkan Marco Rubio, kalau saya tidak salah, hari Jumat atau Sabtu kemarin mengatakan Minggu atau Senin itu akan ada deal ya antara Amerika Serikat dengan Iran. Ternyata tidak ada. Iya, untuk kesepakatan atau kemudian perjanjian damai begitu itu bisa sangat-sangat mungkin terjadi, karena tentunya lagi-lagi kita harus mengingat ada peran dan juga tekanan dari pihak lain juga, pihak ketiga begitu ya, seperti dari Tiongkok begitu, negara-negara besar yang lain. Kemudian juga ada keterlibatan mediator, dalam ini mungkin Pakistan yang secara aktif juga mengunjungi Teheran, meskipun sekarang coverage-nya itu ya belum terlalu terlihat atau memang sengaja dibuat seperti itu, sehingga perjanjian atau kemungkinan disetujuinya proposal damai dari dua belah pihak itu semakin besar gitu. Karena kemarin terakhir kali kita melihat ada expose dari perjanjian yang akan direncanakan dilakukan di Islamabad, justru malah tidak menghasilkan apa-apa, sehingga mungkin ini tetap berlangsung di balik layar begitu ya. Nah, kesepakatan tetap bisa terjadi, tapi apa yang akan menjadi kesepakatan tersebut akan sangat rapuh atau akan memiliki kemungkinan untuk breakdown any moment seperti itu. Kenapa Anda bisa mengatakan ini akan sangat rapuh? Nah, karena begini, karena sudah terjadi presiden. Sudah pernah terjadi sesuatu yang kemudian kita jadikan acuan kalau itu akan dilanggar setelahnya begitu ya. Tahun 2016 itu sudah ada perjanjian kalau Iran itu akan melucuti atau kemampuan nuklirnya begitu, kemudian dengan pengawasan nanti serang ke pihak ketiga, kemudian nanti Iran yang dibantu khusus untuk pengayaan energi. Jadi JCPOA waktu itu sudah sangat-sangat jelas. Tapi ternyata ketika Trump administration yang pertama langsung mengeluarkan Amerika Serikat dari perjanjian tersebut, kemudian berbalik arah malah mengantagonisasi Iran lagi. Nah, yang seperti ini selalu berulang. Sama seperti gencatan senjata, kemudian diserang, ada penyerangan, ada kotak senjata, sama saja. Jadi tidak ada real komitmen dari kedua belah pihak atau dari pihak-pihak yang terlibat, terutama dari segi agresor ya, dari segi Amerika Serikat dan Zionis Israel terkait hal ini. Jadi jangankan kok kemudian perjanjian damai yang kemudian mengakhiri perang dari Februari kemarin ini, tapi lebih ke situasi stabilnya Timur Tengah ke depan ini saya kira akan malah menjadi semakin rapuh. Kalau tadi skenario disampaikan Mas Wawan tadi seperti bagaimana kemudian ini akan menjadi Arab melawan Iran dan sebagainya. Jadi ada dikotomi yang kemudian sengaja dibuat oleh pihak Barat, pihak Amerika Serikat dan Israel untuk bisa mengantagonisasi Iran lebih lanjut lagi. Nah, kemudian faktor lain juga menyebabkan ini semakin rapuh adalah selain karena sudah pernah terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh pihak agresor ya, Presiden di sana. Ada juga permasalahan yang sebenarnya bergulat di internal negara-negara Timur Tengah dan terutama negara-negara Teluk sendiri gitu. Kalau kita melihat selama ini isu yang dia dilemparkan oleh media global selalu terkait energi, terkait krisis ekonomi, terkait kemudian kebutuhan energi dunia, mereka menuntut untuk ada solusi buat membuka Selat Hormuz dan lain sebagainya. Tapi ada kemudian hal-hal yang
mungkin lebih mendesak juga untuk diperbincangkan. Seperti misalnya ketika kemudian perang selesai atau kemudian perjanjian damai ini berakhir, ini juga bisa beresiko bagi negara-negara yang lain begitu ketika kemudian Israel ingin membuat mimpi mereka Greater Israel tadi terwujud. Tadi ketika Mas Wawan sudah menyampaikan Israel sudah bahkan sampai sekarang tetap ke Lebanon, kemudian bisa ke arah Suriah dan lain sebagainya. Itu akan menjadi next agenda begitu dari Netanyahu dan mungkin golongan kanan jauh di Israel gitu ya, dari Likud dan partai-partai yang berhaluan kanan untuk kemudian menasionalisasikan Israel ini dengan perluasan wilayah lebih kencang lagi. Kita selama ini tidak menyadari satu hal yang sebenarnya sangat berbahaya. Ya masih banyak yang sadar sih, tapi banyak kemudian orang jadi lupa, jadi kurang aware. Ketika kita membahas Iran, kita membahas perang Iran ini, fokus ke Gaza itu berkurang. Meskipun saya nggak bisa bilang semua kan kurang fokus ke Gaza, enggak, tapi pembahasan, pemberitaan, exposure soal Gaza itu betul. Kita kemarin sempat dengar berita kemudian ada kapal dari Global Smooth Flotilla yang kemudian ditangkap oleh IDF gitu ya, dan konteksnya itu kan ada di negara-negara yang terlibat di operasi itu, salah satunya Indonesia tentunya. Banyak aktivis kita yang kemudian jadi korban dari IDF ini. Nah, di negara lain, negara-negara Muslim yang lain mungkin, atau negara-negara yang pro Palestina yang lain, belum tentu berita ini juga bergaung sebesar itu. Mereka akan kemudian lebih fokus ke berita konteksnya dengan perjanjian damai Iran, AS dan lain sebagainya. Ini yang jangan-jangan juga menjadi collateral damage begitu ya. Jadi kerugian bagi pihak yang istilahnya memperjuangkan kepentingan Palestina karena shift dari fokus itu diarahkan ke Iran. Kita nggak tahu apakah kemudian Israel sudah membangun pemukiman baru atau membuat patok baru atau kemudian menggeser perbatasan lain di wilayah-wilayah yang ada perbatasan dengan Gaza. Nah, ini menjadi permasalahan yang juga sebenarnya harus tentu kita ingat terus-menerus. Oke, ini juga menjadi perhatian juga ya bagi kita. Jangan sampai kemudian kita terfokus kepada perang Amerika Serikat dan juga Iran, tapi kemudian ada agenda yang lebih besar lagi yang saat ini tengah dibangun atau dibangun oleh Amerika Serikat dan juga Israel pastinya untuk kita bisa melupakan Gaza, Palestina. Mas Wawan, terakhir, apa yang bisa Anda simpulkan dari ini? Next agendanya selanjutnya apa yang akan dilakukan oleh Amerika Serikat maupun juga Israel, termasuk juga bagaimana respon Iran selanjutnya? Singkat saja. Oke, kalau saya melihat ya memang belajar dari yang yang sebelumnya ya. Jadi memang target dari eskalasi ini saya kira terbatas ya. Jadi tidak akan meluas menjadi perang lanjutan yang berpanjang karena kedua negara mengalami tekanan ekonomi yang cukup signifikan. Dan juga tekanan politik bagi Trump yang di Amerika. Jadi potensi perdamaian itu masih ada dan ini memang eskalanya masih terbatas. Dan perilaku-perilaku politik luar negeri di semua negara itu sebetulnya berperilaku secara rasional ya. Jadi ada rasional yang akan berpikir keuntungan dan juga kerugian. Namun nasional interest itu tetap menjadi panduan dari target yang akan kita akan sebuah negara capai dari hal tersebut. Jadi memang dengan adanya masuknya Marco Rubio menggantikan Pete Hegseth yang menjadi aktor utama dalam negosiasi yang dilakukan seperti di Pakistan ya. Sekarang Marco Rubio menjadi garda terdepan. Kita tahu bahwa meskipun pada titik tertentu Trump bercuap-cuap di media bahwa perang serangan besar akan terjadi, tetapi kita statement-statement dari Marco Rubio menunjukkan bahwa dia lebih pro negosiasi, realistis. Jadi ini menjadi tekanan sendiri dalam kabinet Trump ya. Ketika Marco Rubio menjadi ada di garda depan dalam negosiasi ini, peluangnya akan sangat besar. Akan berbeda dengan Pete Hegseth kemarin yang menteri perang yang dimana dia secara lugas berkonflik dengan Kongres dan dia memang menekankan bahwa dia pada posisi yang mungkin lebih similar ya dengan Trump. Tapi dengan adanya Marco Rubio saya kira optimisme itu masih ada dengan eskalasi batas ini.